Sejarah akan terus mencatat dan menolak lupa kerusuhan Mei 1998. Tragedi 98 merupakan puncak dari krisis ekonomi yang diperparah oleh berbagai musibah nasional dan sentimen rasial terhadap etnis Tionghoa yang telah berlangsung sejak Juli 1997. Krisis moneter menyebabkan lumpuhnya kegiatan ekonomi dan anjloknya nilai tukar rupiah secara drastis. Sentimen anti-Tionghoa diekspresikan dalam berbagai tindakan kekerasan seperti makian, perusakan, penjarahan, pembakaran, penganiayaan, pelecehan, pemerkosaan hingga pembunuhan. Banyak kawasan bisnis dan permukiman etnis Tionghoa menjadi sasaran tanpa adanya intervensi aparat keamanan. Bahkan, beberapa toko memasang tulisan milik pribumi atau milik muslim sebagai upaya perlindungan. Kronologi kerusuhan di Jakarta dimulai dengan tragedi penembakan 4 mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998 yang memicu ketegangan dan meluasnya demonstrasi mahasiswa. Aksi kerusuhan kemudian menyebar ke berbagai wilayah Jakarta, ditandai dengan pembakaran dan penjarahan dengan keberadaan provokator yang teridentifikasi. Meskipun mahasiswa menolak ajakan untuk keluar dari kampus, kelompok provokator tetap melakukan perusakan di luar kampus. Udah terbuka, ayo. Wah. Pasca kerusuhan, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menduduki gedung MPR DPR, menuntut reformasi total dan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie. Masa pemerintahan Habibie berupaya mengatasi krisis ekonomi dan politik dengan merekapitulasi perbankan, merekonstruksi ekonomi, dan menaikkan nilai tukar rupiah di bidang politik. Habibie mengupayakan transparansi, merencanakan pemilu demokratis, membebaskan tahanan politik, dan mencabut larangan serikat buruh independen. Beliau juga memberikan kebebasan berpendapat di muka umum yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Tragedi 1998 di Indonesia merupakan rangkaian peristiwa yang kompleks, melibatkan krisis ekonomi, demonstrasi mahasiswa, kerusuhan massal, bergantian pemerintahan, serta berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Berikut gambaran kronologinya. Yang nomor pertama, awal krisis 1997-1998.
pada pertengahan 1997, Indonesia terkena dampak krisis keuangan Asia. Nilai rupiah jatuh drastis. Banyak perusahaan bangkrut, pengangguran meningkat, dan harga kebutuhan pokok melonjak. Kondisi ini memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto. Yang kedua, demonstrasi mahasiswa. Awal 1998, mahasiswa di berbagai kampus menuntut beberapa di antaranya reformasi politik, penghapusan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN, penurunan harga kebutuhan pokok, pengunduran diri Presiden Soeharto. Aksi berlangsung di berbagai kota seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya. Yang ketiga, tragedi Trisakti 12 Mei 1998. Tragedi Trisakti menjadi titik balik. 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal akibat tembakan saat demonstrasi. Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, Hendriawan Sie. Suara senjata membelah udara sore. Peluru tajam menghantam tubuh-tubuh muda itu dengan sadis. Peristiwa ini memicu kemarahan publik. Yang keempat, kerusuhan Mei 1998, 13-15 Mei. Setelah penembakan Trisakti, terjadi kerusuhan besar di Jakarta beberapa kota lainnya. Kerusuhan meliputi pembakaran pusat perbelanjaan, penjarahan toko, perusakan kendaraan dan gedung, bentrokan dengan aparat. Ratusan bangunan terbakar, banyak korban meninggal, sebagian karena terjebak dalam gedung yang terbakar. Komunitas keturunan Tionghoa menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak. Berbagai laporan dan penyelidikan juga mencatat adanya kekerasan seksual terhadap sejumlah perempuan pada masa kerusuhan. Jumlah pasti korban masih menjadi perdebatan, tapi peristiwa tersebut diakui sebagai salah satu tragedi kemanusiaan yang paling serius dalam sejarah Indonesia modern. Yang kelima, pendudukan gedung DPR MPR. Pada 18-21 Mei 1998, ribuan mahasiswa menduduki komplek gedung DPR MPR RI. Tuntutan utama mereka adalah pengunduran diri Presiden Soeharto dan dimulainya reformasi politik. Lalu yang keenam, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Setelah lebih dari 32 tahun berkuasa, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian dilantik sebagai presiden. Yang ketujuh, masa pasca reformasi. Pemerintahan Habibie mulai berbagai perubahan, antara lain kebebasan pers yang lebih luas, pelepasan sejumlah tahanan politik, reformasi sistem pemilu, pembatasan masa jabatan presiden menjadi maksimal 2 periode melalui perubahan konstitusi pada masa reformasi, otonomi daerah yang lebih luas. Lalu yang kedelapan, dugaan pelanggaran HAM. Sejumlah peristiwa yang berkaitan dengan 1998 masih menjadi perhatian hingga kini. Di antara lain, dugaan penculikan aktivis pro-demokrasi, penembakan mahasiswa, kerusuhan Mei 1998, dugaan kekerasan seksual selama kerusuhan. Berbagai penyelidikan telah diakui oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan lembaga lainnya. Namun, beberapa kasus belum memperoleh penyelesaian hukum yang tuntas sehingga masih menjadi perdebatan dan perhatian publik. Lalu dampak reformasi. Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia, termasuk pemilu yang demokratis, kebebasan berpendapat dan pers yang lebih luas, desentralisasi pemerintahan,
penguatan sebagai lembaga negara, meningkatnya peran masyarakat sipil dalam pengawasan pemerintah. Tragedi 1998 tetap dikenang sebagai salah satu periode paling penting sekaligus paling menyakitkan dalam sejarah Indonesia karena menggabungkan krisis ekonomi, pergolakan politik, kerusuhan sosial, dan berbagai dugaan pelanggaran HAM yang dampaknya masih terasa hingga saat ini. Terima kasih yang sudah mengikuti cerita dan video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya.